Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih pembahasan buku The Innovator's Dilemma karya Clayton Christensen. Sekarang kita masuk bab 7. Iya, bab 7 ini fokusnya menarik banget. Betul. Fokusnya tuh kenapa ya menemukan pasar baru buat teknologi baru, apalagi yang sifatnya disruptif, itu kok susah banget. Terutama buat perusahaan yang katakanlah udah mapan gitu. Nah, ini dia inti dilemanya. Sumber-sumber yang ada nunjukin kalau teknologi disruptif ini seringnya butuh pasar yang beda sama sekali. Awalnya mungkin nggak cocok buat pelanggan mainstream. Kinerjanya beda, tapi punya kelebihan lain. Mungkin lebih simpel, lebih murah, atau lebih praktis. Jadi justru kelebihan itu yang menarik segmen pasar lain ya. Segmen yang mungkin belum ada sebelumnya malah. Tepat. Dan disinilah metode perencanaan pasar yang biasa kita kenal, yang tradisional gitu, seringkali nggak jalan, gagal total malah. Kaku mungkin ya. Fokusnya cuma eksekusi rencana awal, padahal pasarnya aja belum jelas. Betul banget. Perusahaan tuh butuh pendekatan yang gimana ya, lebih cair. Fokusnya harus ke belajar, eksplorasi, terus adaptasi. Rencananya jadi kayak panduan buat belajar aja, bukan peta mati. Oke. Contohnya ada kan yang di buku ini, yang Hewlett-Packard gitu, Ya. dengan drive Kitty Hawk 1,3 inci mereka. Oh iya, itu contoh klasik. HP kan risetnya udah mendalam banget tuh. Targetnya pasar PDA, Personal Digital Assistant, yang waktu itu diramal bakal booming. Produknya juga keren, kecil, kapasitasnya lumayan, 20 MB terus jadi 40 MB, tahan banting pula. Kelihatannya udah pas banget. Tapi kenyataannya beda ya. Nah, itu dia. Pasar PDA yang diramal meledak itu, nggak kejadian sebesar itu. Yang bikin kaget, permintaan Kitty Hawk yang beneran ada malah datang dari tempat lain. Oh iya, dari mana tuh? Macem-macem. Ada word processor portable dari Jepang, terus kasir mini, kamera elektronik, bahkan sampai konsol video game. Dan pasar-pasar ini maunya bukan fitur canggih buat PDA yang harganya $250 itu. Mereka butuhnya drive yang lebih simple, dan yang penting jauh lebih murah. Sekitar $50 aja. Wah, jauh banget ya bedanya. Jadi kesalahan fatal Haiti apa dong waktu itu? Manajer mereka kan mengakui ya. Kesalahannya mereka itu bertindak seolah-olah ramalan pasar mereka itu pasti benar. Padahal kan itu cuma ramalan. Jadi terlalu percaya diri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka udah keburu investasi besar-besaran di kapasitas produksi, di fitur-fitur canggih, buat pasar yang ternyata salah asumsi. Akibatnya? Ya, akibatnya pas pasar yang sebenarnya muncul, yang butuh produk lebih murah dan simple itu, mereka udah ndak punya sumber daya lagi buat belok, buat adaptasi. Udah habis tenaganya buat pasar yang salah tadi. Pelajaran penting banget ini. Jadi kalau pasar buat inovasi disruptif itu belum jelas, rencananya harus belajar ya, bukan buat eksekusi. Persis. Asumsikan aja kita belum tahu pasti pasarnya di mana. Jadi eksplorasinya harus fleksibel dan sisain sumber daya buat kalau nanti perlu ganti arah. Jangan all in di awal. Oke. Nah, kalau tadi contoh gagal, ada contoh suksesnya juga kan? Yang Honda itu, di pasar motor Amerika Utara. Iya, kisah Honda ini juga menarik banget karena beda cerita. Strategi awal mereka kan jual motor gede buat jalan raya Amerika. Tapi gagal ya? Gagal total. Mesinnya ternyata nggak kuat dipakai ngebut jarak jauh kayak kebiasaan orang Amerika, sering rusak. Terus, suksesnya dari mana dong? Justru dari hal yang nggak disengaja sama sekali. Jadi karyawan Honda di sana itu buat transportasi sehari-hari atau mungkin iseng aja pakai motor kecil mereka yang Super Cup itu loh. Nah mereka pakai motor kecil itu buat main-main, buat seneng-seneng di medan off-road gitu. Ringan, lincah kan? Oh, terus? Orang-orang lihat kok seru gitu ya main motor kecil di tanah. Terus mereka mulai nanya, itu motor apa? Beli di mana? Nah dari situlah pasarnya ketemu. Jadi pasar yang sebenarnya itu bukan motor gede di jalan raya, tapi rekreasi off-road pakai motor kecil yang asyik itu ya? Pasar baru banget dong itu. Pasar yang sama sekali baru, yang nggak ada hubungannya sama pasar motor besar yang mereka incar di awal. Honda bisa sukses karena mereka nggak ngabisin semua duit dan tenaga di strategi awal yang gagal. Masih ada ruang buat belok. Masih ada bensin buat putar balik lah ya istilahnya. Bisa dibilang gitu. Dan yang lucu lagi, slogan mereka yang ikonik banget, "You meet the nicest people on a Honda," itu kabarnya juga muncul nggak sengaja. Katanya dari tugas kuliah seorang mahasiswa.
Wah, makin kelihatan ya kalau penemuan pasar disruptif ini emang penuh ketidakpastian. Benar-benar soal belajar dan adaptasi di lapangan. Banget. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari dua contoh tadi, HP dan Honda, intinya apa nih? Pasar buat teknologi disruptif itu emang nggak bisa kita riset atau prediksi dengan akurat gitu ya di awal. Nggak bisa, atau susah banget lah. Pasar itu sifatnya ditemukan. Lewat proses coba-coba, terus kita amati gimana sih pelanggan beneran pakai produk itu, bukan cuma dengerin apa kata mereka di survei atau focus group. Jadi melihat perilaku nyata lebih penting daripada sekedar omongan atau data riset formal ya? Jauh lebih penting. Malah ada riset yang bilang mayoritas usaha baru yang akhirnya sukses itu justru ninggalnya strategi awal mereka loh. Oh iya? Berarti kunci suksesnya bukan di awal harus benar nebak strateginya dong? Bukan. Kuncinya lebih ke punya cukup sumber daya, punya fleksibilitas buat nyoba lagi setelah kita belajar dari kegagalan atau kesalahan awal. Makanya perencanaannya harus discovery driven. Maksudnya gimana tuh discovery driven? Maksudnya, kita identifikasi dulu asumsi-asumsi paling penting dari rencana kita. Terus, uji asumsi itu cepet-cepet dengan biaya serendah mungkin, sebelum kita komitmen besar-besaran. Jadi, belajar dulu, baru komitmen. Menarik. Tapi ada yang agak aneh nggak sih? Menciptakan pasar baru kan kesannya super berisiko ya. Iya, kedengarannya begitu. Tapi kok data malah nunjukin perusahaan yang fokus ke pasar baru buat teknologi disruptif mereka, kayak Honda tadi, atau mungkin Intel di awal sama mikroprosesornya, itu malah seringkali jauh lebih sukses dalam jangka panjang, dibanding yang nekat coba masuk ke pasar yang udah mapan. Kok bisa gitu? Nah, ini dia paradoksnya, sekaligus poin paling krusial dari dilema inovator ini. Perusahaan yang udah mapan itu sebenarnya kayak terjebak. Terjebak gimana? Mereka punya model bisnis yang udah jalan, struktur biaya yang udah paten, terus fokusnya ya ke pelanggan besar mereka yang udah ada. Nah, teknologi disruptif ini kan awalnya biasanya masuk ke pasar kecil, ceruk gitu, dengan margin keuntungan yang tipis. Oke, terus? Nah, secara rasional, buat manajemen di perusahaan mapan, ngejar pasar kecil yang marginnya tipis itu nggak masuk akal, nggak seksi lah buat mereka, nggak sesuai sama model bisnis dan ekspektasi pertumbuhan mereka. Jadi karena hitung-hitungan bisnisnya nggak menarik di awal, mereka cenderung abai gitu. Tepat. Mereka jadi nggak bisa atau nggak mau merespons secara serius. Nah, ketidakmampuan atau ketidakmauan mereka merespons inilah yang jadi celah emas, jadi keuntungan besar buat para pendatang baru, atau buat unit bisnis independen yang memang sengaja dibentuk untuk ngejar pasar baru ini. Oke. Jadi ngerti sekarang. Pelajaran utamanya berarti, kalau kita mau berinovasi dengan sesuatu yang disruptif, kita harus lihat proses penemuan pasarnya itu kayak ekspedisi ya. Ekspedisi buat belajar. Persis, jangan kaku sama rencana awal yang kita buat di kantor. Siap-siap buat terus beradaptasi berdasarkan apa yang kita temuin di lapangan. Fleksibilitas, kemauan belajar, itu jadi jauh lebih penting daripada ketepatan prediksi di awal. Siap. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran terakhir buat pendengar kita. Mungkin ini ya, sebuah pertanyaan buat Anda renungkan, mengingat betapa susahnya memprediksi pasar baru ini, dan gimana perusahaan mapan seringkali kesulitan, gimana caranya Anda bisa menciptakan proses di dalam organisasi Anda sendiri? Proses yang mendorong eksperimen, tapi yang biayanya rendah. Proses yang memungkinkan pembelajaran cepat, meskipun kita lagi ada di tengah ketidakpastian yang tinggi banget. Nah, menjawab tantangan ini, itulah inti dari tantangan seorang inovator sejati.